Qin Yichen tahu bahwa keberadaan di belakang Kaisar Surga menggunakan batasan yang sangat menakutkan, tidak hanya untuk rasa malu, tetapi juga jika boneka-boneka ini di mata mereka bisa lepas kendali, mereka akan meledak. Tampaknya menjadi tangan di bagian terdalam jiwa. Segmen. Tapi Qin Yichen tidak percaya, apalagi tidak mau. Dia telah menyaksikan Feng Ling mati di depannya. Pada saat itu, dia hanya dewa, tetapi sekarang dia berbeda. Dia sudah menjadi seorang Taois, dan bahkan seorang jenderal besar kaisar dengan tangan yang berat. Ada juga leluhur kedua Kaisar Ke dan dua pemimpin besar. Para tetua membantu. Bagaimanapun, dia akan mencoba. Tetapi Qin Yichen tidak dapat mengatakan bahwa itu terlalu jelas, dan dia bahkan tidak dapat mengatakan bahwa dia memiliki sedikit pemahaman tentang cara untuk mengendalikan para pembunuh manusia ini. Nenek moyang kedua Kaisar Ke juga mengungkapkan rasa malu pertama. Mereka samar-samar mendengar bahwa metode ini tidak dapat dilawan, dan bukan karena kekuatan mereka terlalu lemah. Meskipun mereka tidak seberapa dibandingkan dengan leluhur Kaisar Surga, bahkan jika mereka adalah dua leluhur klan Kaisar Ke, mereka secara alami tidak berdaya. Sebaliknya, metode ini berbahaya dan hampir tidak bisa dipahami. Bayangkan bahwa tidak ada pikiran atau bahkan persepsi pada saat pembunuhan. Setelah tertangkap, dia segera menghancurkan dirinya sendiri. Leluhur kedua Kaisar Ke percaya bahwa Qin Yichen benar. Sebenarnya, mereka tidak bisa dianggap sebagai manusia. Keluarga. Mereka hanyalah boneka yang memiliki kekuatan darah manusia, dan bisa digunakan pada kesempatan tertentu, menyedihkan seperti boneka. Selain itu, kekuatan beberapa ras manusia yang tersisa benar-benar tidak terlalu baik, setidaknya di mata leluhur kedua Kaisar Ke, itu benar-benar dapat memulihkan pikiran mereka, dan itu tidak ada gunanya bagi mereka. Ini juga berisiko melawan tuan di belakang Kaisar. Pembunuhan warisan Kaisar baru saja terlihat. Tidak apa-apa untuk memarahi beberapa kata dengan terburu-buru. Tetapi jika Anda benar-benar ingin membuat lawan marah secara pribadi, benar, itu masalah yang berbeda. Pada akhirnya, Feng Lianwu berbicara perlahan. 2. Menurutku ini adalah bantuan bagi umat manusia. Mari kita coba bersama. Masalah ini terkait dengan kehormatan dan aib ras manusia saya, dan sarana Kaisar Surga mungkin dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat sekilas misteri. Feng Lianwu telah menjual wajahnya, dan leluhur kedua Kaisar Ke saling memandang, dan sulit untuk menolak. Selain itu, paruh kedua dari kata-kata Feng Lianwu juga membuat mereka terlihat berdebar-debar. Mereka melihat mata dewa leluhur kedua Kaisar Ke berkedip-kedip. Mereka juga mengalami adanya angin kencang dan ombak. Kaisar Surgawi mewarisi metode yang membuat semua ras takut dan kagum, jika mereka benar-benar bisa mengintip dan mempelajarinya. Kipas. Pada akhirnya, Ke Tiangxuan mengangguk dengan penuh perhatian. Kalau begitu mari kita coba. Tetapi saudara Nianwu, Anda harus bersiap-siap. Anda seharusnya pernah mendengar tentang metode ini. Kemungkinan menyelamatkan ras manusia ini sangat rendah. Petik 2. Feng Lianwu mengepalkan tangannya, dan suasana hatinya tidak lebih baik dari Qin Yichen. Pokoknya, silakan coba. Ini baik. Karena itu, leluhur kedua Kaisar Ke dan dua tetua umat manusia hanya bersiap untuk membanjiri umat manusia dengan kekuatan ilahi dalam akun tampan ini, dan ras manusia yang terus-menerus mengerang seperti binatang buas terus mengerang. Kalian semua mundur. Ini adalah pertama kalinya Putri Wenxing dan para junior melihat pemandangan seperti itu. Dan ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihat metode yang memalukan seperti Kaisar Surga. Saat Qin Yichen menyembuhkan lukanya, dia juga mengeluarkan niat pisau. Dengan hati-hati mengendalikan serbuan ke sesama klannya. Patriark tua, saya juga ingin mengamatinya. Ke Tiangxuan berpikir sejenak, tetapi tidak menolak Kaisar Surga adalah guru yang hebat. Tetapi hanya dengan boneka ini, setelah berhasil ditekan oleh mereka, dia tidak dapat membalikkan gelombang. Guru dari Kaisar. Ke Tiangxuan berbisik lembut saat kekuatan ilahi melonjak berkeliaran di umat manusia. Dia juga memahami ini. Secara bertahap, kekuatan ilahi sepertinya bergabung ke dalam tubuh umat manusia, melonjak menuju pikiran dan hatinya. Qin Yichen tampak terkejut, tetapi sebenarnya dia tahu bahwa segel di mana Feng Ling dikendalikan tampaknya terhubung dengan jiwa dan hati. Saat itu, ketika jiwa Feng Ling terbang menjauh, suara garing seperti kaca ditembus. Aku bertanya-tanya apakah itu patah hati. Kedua sesepuh ras manusia juga memiliki ekspresi khusyuk yang sama, yang terkait dengan kehormatan dan aib ras lain, sehingga mereka secara alami ceroboh. Kekuatan pedang Qin Yichen seperti pengamat. Ada dua tetua agung dan leluhur kedua Kaisar Ke, dan metode mereka pasti lebih baik dari dirinya sendiri. Menemukannya. Dengan minuman rendah Feng Lianwu, ekspresi Qin Yichen juga menyusut, dan dia akhirnya dengan jelas merasakan bahwa di hati para dewa umat manusia, ada garis layu dan mati. Ras manusia baru saja dibunuh. Dan hati para dewa telah hancur. Dan hati para dewa telah meledak dan kehilangan darah. Tetapi garis hitam dan mati tampaknya tumbuh pada dewa-dewa ras manusia. Dan mereka bahkan tidak ada.
tetapi tampaknya ras manusia ini dari hati Tuhan sangat jelek. Qin Yichen membagi niat pedang menjadi dua. Sambil mengamati hati para dewa, dia menuangkan ke dalam roh surgawi dari ras yang sama. Roh surgawi adalah tempat di mana jiwa dan jiwa makhluk hidup berada. Begitu untaian kekuatan pedang ini masuk, Qin Yichen merasa sangat kesepian, dan itu penuh dengan kejahatan yang tak terbatas. Kita harus tahu bahwa meskipun jiwa dari ras yang berbeda-berbeda, sangat tidak mungkin menjadi jejak hitam yang tidak bisa dijelaskan. Banyak garis hitam layu yang bergelombang, dan sangat tebal, seperti bubur, yang sudah membanjiri setiap bagian dari jiwa ras yang sama ini. Dihadapkan dengan kegelapan ini lagi, Qin Yichen pernah memiliki alam terbatas, dan sekarang dia merasa lebih jelas, dan dia tidak bisa menahan ngeri melihat keanehan dan kekeringan yang tak terlukiskan ini. Hati-hati. Ke Tiangxuan mengingatkan bahwa meskipun mereka menonton, tidak ada kecelakaan yang akan terjadi, dan kekuatan umat manusia ini tidak cukup di depannya. Jangan katakan itu adalah Qin Yichen. Bahkan jika dia merasa berdenyut dan menolak kegelapan yang dalam dari jiwa ras manusia yang seperti kulit hitam yang lengket dan menggeliat. Kekuatan jiwa manusia ini tidak cukup untuk membuat leluhur kedua dari Kaisar Ke yang bermartabat merasa berdenyut. Tetapi kebetulan denyutan Qin Yichen bahkan lebih kuat. Itu adalah kekuatan yang menakutkan dan jahat yang menelan kekuatan ilahi mereka, menelan jalan mereka, dan membuat segalanya menjadi sunyi dan sunyi. Meskipun ini hanya seuntai umat manusia, energinya mungkin tidak kuat. Tetapi kedalaman sarana yang terkandung di dalamnya membuat leluhur kedua Kaisar Ke semakin cemburu. Sekarang tinggal menyelidiki boneka mainan yang dapat dibuang kapan saja untuk warisan Kaisar, jika suatu hari mereka menghadapi kekuatan seperti itu secara langsung. Hanya memikirkannya saja membuat leluhur kedua Kaisar Ke bergidik. Qin Yichen juga merasa bahwa sekarang dia bukan ras manusia, jadi penindasan ras tidak ada. Tetapi kegelapan merayap jelek yang menyatu dengan jiwa ras manusia ini hampir membuat gumpalan kekuatan pedangnya hilang di dalamnya. Ini adalah kekuatan jahat dan jahat yang dalam, aneh, dan tidak dapat disangkal. Mungkin terlalu dalam, Qin Yichen tidak dapat membuat penilaian yang jelas, tetapi dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ini tampaknya menelan semua hal. Ada 3.000 jalan antara langit dan bumi, dan ada banyak jalan setapak, karena inilah dunia yang cemerlang ini dan segala macam hal yang menakjubkan. Tapi kegelapan semacam ini sepertinya memusnahkan dunia,